Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam konteks sosial dan latar belakang budaya, culture diversity, serta keyakinan. Kita bahas tentang komunikasi dulu. Pengertian komunikasi ini ada yang menyatakan bahwa pernyataan diri yang efektif, ada juga yang menyatakan tetap pertukaran pesan-pesan tertulis, ya, baik dalam bentuk percakapan bahkan melalui sebuah imajinasi. Komunikasi juga bisa diartikan sebuah pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan ataupun dengan metode lain, menggambar, ya, bentuk simbol, itu juga termasuk komunikasi. Menurut Billy JW, komunikasi juga diartikan sebagai pengalihan informasi dari seseorang kepada orang lain. Juga dan mengatakan pertukaran makna antar pribadi dengan sistem simbol, ya. Definisi dari komunikasi, ya, menurut Wallstrom, ya, ini adalah proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu kepada orang lain dengan efek tertentu. Jadi komunikasi ini ada interaksi antara dua orang, ya, baik secara lisan, baik secara tulisan, baik secara gambar ataupun menggunakan simbol. Itu juga dikatakan sebuah komunikasi. Ada hubungan timbal balik antar dua orang, itu maksud dari komunikasi. Kebudayaan sendiri ini merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, ya, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lain serta kebiasaan didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Taylor. Sedangkan menurut Conjaningrat, ya, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi kebudayaan ini merupakan sesuatu yang unik, ya, beragam, ya, yang biasanya didapatkan dari sebuah kebiasaan manusia. Kebudayaan ini memiliki ciri khas sendiri, ya, mengandung nilai, ya, mengandung hukum, ya, adat istiadat di setiap daerah. Itu adalah kebudayaan. Nah, jadi komunikasi antar budaya ini menurut Wikipedia ini merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda, ya, baik beda ras, etnis atau sosial ekonomi atau gabungan dari semuanya. Di situ ada sebuah perbedaan, itu komunikasi antar budaya. Contoh nih, komunikasi antar budaya, contohnya kita sedang praktek di sebuah rumah sakit yang aslinya kita orang Madura, kita praktek di daerah Jawa sana. Nah, di situ ada sebuah komunikasi, interaksi, ya, bahkan terkadang kita tidak paham apa yang dimaksud, ya, mau balas jawaban dari ada orang pasien bertanya, ya, kita gak ngerti bahasanya yang mau balas seperti apa, tapi kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu komunikasi, salah satu contoh komunikasi antar budaya. Sedangkan menurut Stewart, komunikasi antar budaya di sini adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnis atau perbedaan sosioekonomi, ya. Jadi itu maksud dari komunikasi antar budaya. Menurut Hamid Haulana, ini komunikasi antar budaya merupakan sebagai human flow cross national boundaries, ya, misalnya dalam keterlibatan konferensi internasional, ya, dari berbagai bangsa-bangsa atau PBB, ya, atau ASEAN, ya, itu ada komunikasi, ya, ada interaksi tatap muka dari berbagai macam atau berbeda budaya dari seluruh dunia, sehingga di situ terjalin sebuah komunikasi antar unsur kebudayaan itu sendiri. Ya, contoh, ya, kita ada masuk international conference, ya, di situ menghadirkan dari Malaysia, dari Singapura, terus dari Jerman, dari Jepang, dari Taiwan. Nah, di situ kita ada komunikasi, ya, komunikasi baik secara lisan maupun secara tulisan atau dengan peragaan budaya masing-masing. Itu dikatakan komunikasi antar budaya, ya. Oke.
Di sini ya komunikasi antar budaya di sini dilakukan dengan 4 proses dengan negosiasi, di mana ini melibatkan pertemuan antar budaya membahas satu tema, ya, penyampaian tema melalui simbol. Simbol ini tidak sendiri, tapi mempunyai makna, ya, ke berbagai konteks, ya, untuk diperjuangkan. Contoh, ya, yang melambangkan suatu simbol bendera, ya, bendera Indonesia merah putih, beda lagi dengan bendera Malaysia. Itu merupakan gambaran sebuah komunikasi antar budaya, melambangkan ciri khas dari sebuah negara. Terus kemarin juga sempat, ya, lagu Ampar-Ampar Pisang, ya, yang diperdebatkan antara budaya Indonesia dan Malaysia. Contoh itu adalah komunikasi budaya. Terus melalui pertukaran simbol, sistem simbol tergantung persetujuan antar subjek yang terlibat dalam komunikasi. Ya, sebuah keputusan dapat dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama. Kemudian sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita. Ya, maksudnya ini seniman-seniman, tokoh-tokoh budaya gitu kan, dia punya keahlian khusus untuk menganalisis sebuah kegiatan, ya, kegiatan budaya. Ya, menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga dapat membedakan diri dari kelompok lain serta mengidentifikasi dengan berbagai cara. Ya, pasti kita tahu, oh ya, kalau pakai baju sakera nih, ini ciri khas orang Madura. Oh, pakai baju adat Minang, nah itu punya ciri khas sendiri. Oh, menggunakan tenun, ya, dari NTT atau NTB, itu punya khas sendiri dari masing-masing fungsi dari budaya. Sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini adalah suatu konsep, ya, di mana bisa dimaknakan sebagai sebuah proses kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara pikir, merasakan dan bertindak, di mana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Ini adalah sosialisasi. Sosialisasi mampu menjelaskan kepada orang lain, ya, mampu berinteraksi, ya, kepada orang lain. Fungsi sosial komunikasi budaya yang menyatakan sebagai identitas sosial, ya, di mana budaya itu dapat menunjukkan perilaku komunikasi yang digunakan menyatakan identitas diri maupun identitas sosial, ya, yang tadi hampir saya jelaskan. Setiap daerah punya identitas sosial sendiri, bahasa sendiri, ciri khas baju sendiri, ciri khas makanan sendiri, ya, itu identitas sosial. Kemudian menyatakan integrasi sosial, di mana ini menerima persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap menghargai perbedaan yang dimiliki setiap unsur, ya. Integrasi sosial, ya, pasti, ya, apalagi kita hidup di Indonesia, ya, punya berbanyak macam budaya dan bahasa, punya ciri khas sendiri. Jangankan Indonesia, Madura aja, Bangkalan, Sumenep, ya, Pamekasan, Sampang punya ciri khas bahasa yang berbeda, ya, punya kebudayaan yang berbeda, ya, namun tetap satu pribadi. Itu suku Madura, ya, punya ciri khas berbagai macam gaya bahasa, gaya busana, ya, terus makanan juga berbeda. Kemudian menambah pengetahuan. Nah, seringkali ini terjadi antar pribadi maupun antar budaya, ya, pengetahuan bersama dengan saling mempelajari kebudayaan masing-masing. Ada komunikator dan komunikan. Contoh, kita orang Madura nih akan berkunjung ke suku Baduy sana, ya. Orang Baduy asli tidak paham tentang bahasa Indonesia. Kita membawa komunikator, ya, komunikan yang bisa menerjemahkan bahasa kita. Jangan sampai kita ke daerah yang daerah Baduy atau daerah mana yang
bahasanya kental banget ya, kita juga tidak paham dengan bahasa mereka, cukup paham dengan bahasa Indonesia, tapi kita nekat ya tanpa adanya komunikator itu. Atau kejadian kalau di rumah sakit ya, biasanya nakes ya, contoh ya, kita bekerja praktek dari Madura, prakteknya di daerah Jawa, contoh di Solo gitu ya, bahasa Jawanya tuh halus banget ya gitu. Kebetulan lansia ya, pasiennya kebetulan lansianya menggunakan bahasa Jawa yang halus banget, sedangkan kita tidak paham apa yang disampaikan. Nah, itu boleh kita meminta bantuan kepada teman kita untuk mengartikan apa yang disampaikan dengan lansia itu, supaya tidak terjadi salah paham atau salah tindakannya. Itu fungsi kita belajar tentang komunikasi antar budaya, seperti itu ya. Melepaskan diri atau jalan keluar. Nah, ini bagaimana komunikasi dengan orang lain, melepaskan diri, mencari jalan keluar atas masalah sedang dihadapi. Nah, itu yang tadi saya jelaskan, jangan sampai kita salah paham ya, jangan sampai kita salah arti karena perbedaan bahasa. Ya, maksudnya kita A tapi orang lain mengatakan B. Contoh ya, orang Bangkalan sama Pamekasan, lo sama tak ya, itu kan beda ya. Lo celok, kalau orang Bangkalan itu kecut semua gitu ya, tapi kalau orang Pamekasan lo celok tuh tidak kecut gitu ya. Itu salah satu hal kecil yang terkadang salah paham ya, apalagi kita membeli sesuatu seperti itu. Fungsi sosial di sini ada 4, ada pengawasan, menjembatani, sosialisasi, dan menghibur ya. Komunikasi dalam konteks sosial. Nah, ini bisa visual ya, audio dan sebagainya. Nah, ini seorang tenaga kesehatan ini dituntut ya bisa melakukan komunikasi bukan hanya dengan tim kesehatan, namun sama pasien maupun keluarga pasien, supaya tujuan kita tepat sasaran. Sedangkan komunikasi dalam konteks budaya, di sini ada pesan baik verbal ya maupun non verbal yang sebenarnya terikat dengan budaya. Suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk dikomunikasikan. Nah, dalam keperawatan budaya ini mempengaruhi cara klien dan perawat ya atau tenaga kesehatan komunikasi satu dengan yang lain dari berbagai situasi. Perawat belajar mengetahui makna budaya dalam komunikasi. Dan pengaruh budaya ini menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dalam berkomunikasi. Sedangkan karakteristik komunikasi lintas budaya, nah ini yang perlu kita pahami. Di sini ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Ada jalan ya atau tujuan yang sama. Ya, itu menciptakan sebuah komunikasi. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan dengan tujuan yang sama, itu karakteristik komunikasi dalam budaya. Oke, ya, tidak semua komunikasi lintas budaya ini menghasilkan sebuah feedback yang dimaksud ya. Tergantung dari penafsiran sebuah kebudayaan yang terlibat maupun tidak ya. Bila 2 kebudayaan ini melebur ya, pengaruh komunikasi dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru atau yang kita sebut dengan akulturasi. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, hakikat komunikasi antar budaya ada 2 ya, ada enkulturasi dan siakulturasi. Enkulturasi ini merupakan sebuah proses ya dengan mana kultur budaya mentransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, ini bukan mewariskan tapi mentransmisikan proses belajar, bukan melalui gen tapi melalui sebuah komunikasi. Contoh ya, orang tua ya, kelompok, teman sekolah, lembaga keagamaan dan lembaga pemerintahan ya.
Ini merupakan guru-guru di bidang culture ya, atau kultur. Nah, ini istilahnya gini deh, proses transmisi menjelaskan kita, contoh ya, kita ya masih SD itu kita tidak tahu, contoh ini ya, budaya di Bangkalan ya seperti apa. Ya itu yang mengajarkan adalah guru-guru SD ya. Ketika SMP ya guru-guru SMP tentang budaya Madura, contohnya seperti itu. Sama ketika kita menjadi seorang tenaga kesehatan ya, mungkin kita tidak akan tahu budaya di rumah sakit itu seperti apa. Kita diajarkan oleh dosen ya tentang budaya di rumah sakit itu seperti apa, kebiasaan di rumah sakit seperti apa. Itu adalah enkulturasi. Kemudian akulturasi ini proses bagaimana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung ya. Ini contohnya nih, seorang imigran ya berdiam di Amerika ya, dan mereka mempunyai kultur sendiri ya, kultur sendiri. Orang Indonesia sama orang Amerika punya budaya berbeda ya, perilaku, nilai-nilai ya, serta cara makan ya, cara berkomunikasi itu pasti beda. Nah, karena kita udah tinggal lama di Amerika, kita akan ikut berubah ya, ikut kultur yang ada di Amerika. Misal kita tinggal di Amerika gitu. Contoh aja ya, gak usah jauh-jauh ke Amerika nih. Contoh kita orang Jawa ya, tapi kita menikah dengan orang Madura ya. Sudah puluhan tahun ya, 10 tahun, contoh 12 tahun ada di lingkungan Madura. Mau tidak mau kita akan ikut budaya Madura. Seperti itu. Itu maksudnya akulturasi. Pentingnya faktor budaya dalam komunikasi, ini ada mobilitas ya, ada pergerakan, ada perpindahan ya. Contoh, kita gak mungkin kan praktek atau bekerja di Madura saja, bisa saja kita ke daerah Jawa, ke daerah Jakarta, atau ke Sulawesi, ke daerah mana aja. Itu ada mobilisasi kebudayaan, ada perubahan budaya yang kita pelajari ya. Kemudian saling ketergantungan ekonomi. Nah, maksudnya itu nggak mungkin orang Madura ini belanja sama orang Madura aja gitu, atau kita belajar sama orang Madura aja. Di situ ada keterkaitan ekonomi ya, kita belanja ke Jawa ya, bekerjanya sama orang Jawa. Nah, itu maksudnya di sini. Ada teknologi komunikasi ya. Banyak hal ya kalau tentang komunikasi ini ya, internet ya, handphone ya, itu juga mempengaruhi budaya dalam berkomunikasi. Pasti ya, kalau kita bicara langsung orang Madura nih, bicara langsung dengan sesama orang Madura saja contohnya ya, kita menganggap itu biasa, tapi ketika bicara di telepon nada agak tinggi ya, sinyalnya hilang sampai teriak-teriak gitu ya, itu akan mempengaruhi faktor komunikasi kita terhadap orang lain. Kita menganggap ini marah, ini orang Madura, ini teleponnya seperti ini. Nah, itu ya. Atau kita telepon sama orang Batak tiba-tiba marah, itu faktor yang mempengaruhi budaya komunikasi. Pola imigrasi ya, perpindahan penduduk dan kesejahteraan politik, itu juga mempengaruhi faktor budaya dalam komunikasi. Sedangkan komunikasi dalam keyakinan ya, ini maksudnya keyakinan dalam agama ya, bagian integral dari keyakinan budaya seseorang, dapat mempengaruhi keyakinan klien terhadap penyakit atau praktek penyembuhan, tabib ya, perawat, mantri ya, atau keyakinan spiritual yang lain yang membuat klien itu lebih nyaman ya. Makanya kita diajarkan seorang tenaga kesehatan harus punya skill komunikasi yang efektif ya. Contoh nih ya, seorang pasien ya, ada kalau dia tidak ke perawat X ya, dengar suaranya saja dia sudah sembuh. Nah, itu adalah contoh komunikasi keyakinan. Kalau meskipun dia udah ke spesialis, sudah ke mana-mana ya berobat, kalau tidak ke dokter X dia tidak akan sembuh. Kalau dia tidak ke terapis X dia tidak akan sembuh. Nah, itu komunikasi dalam sebuah
keyakinan. Atau ada ya hanya dibilangin kamu sembuh ya dengan seorang kiai hanya dengan minum air dia akan sembuh. Itu adalah salah satu contoh komunikasi dalam keyakinan ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa di kolom chat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.